Kita sambung kembali teman-teman. Di dalam Undang-Undang Dasar yang versi Undang-Undang Dasar 45 ya, yang lama, yang belum amandemen, produk asli para founding fathers kita dalam sidang Dokuri Susun Biingkai dalam PPKI. Kalau kita lacak memang itu Undang-Undang Dasar yang sangat kilat, yang sangat tidak lengkap, yang sangat tidak rigid, yang terkesan terburu-buru, dan itu diakui oleh Presiden Soekarno sendiri ya. Jadi sebelum dikritik oleh orang lain, sebelum dibanjiri hujatan bahwa ini undang-undang isinya tidak mengatur hal-hal yang prinsip soal negara hukum dan konstitusi, termasuk prinsip HAM. Ya memang Undang-Undang Dasar ini kita lahirkan dalam situasi revolusi, situasi yang harus singkat. Jadi suatu saat kalau Indonesia merdeka sudah stabil, maka kita akan membenahi, kita akan menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini. Jadi sebagai konstitusi yang tertulis, memang Undang-Undang Dasar 45 itu tidak luput dari beberapa pengaturan, termasuk pasal-pasal tentang hak asasi manusia, termasuk pemilu ya. Karena tidak ada di Undang-Undang Dasar 45 yang sebelum amandemen itu yang berbicara pemilihan peralihan kekuasaan, yang berbicara soal suksesi kepemimpinan dengan agak prinsipil ya. Itu hanya ada di pasal 6 ayat 2 kalau nggak salah, bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara terbanyak. Hanya itu ya, pemilihan presiden wakil presiden. Tapi bagaimana mekanisme, bagaimana skema, bagaimana prosedur dan lain sebagainya berkaitan memilih MPR, itu bagaimana? Itu tidak pernah dibahas. Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemudian kita menemukan satu semangat, sebagaimana Supomo, Muhammad Yamin, Hatta, Soekarno, semuanya bersepakat bahwa negara Indonesia yang merdeka, sistem peralihan kekuasaannya tidak mungkin akan kita tetapkan dengan cara menunjuk, dengan cara turun-menurun, dengan cara monarki, dengan cara-cara yang feodal. Jadi tidak mungkin, bahkan Soekarno pidatonya menarik, tidak mungkin nanti presidennya Ki Bagus Hadikusumo mangkat atau meninggal diganti anaknya. Itu ada, redaksi itu ada ya. Bung Karno menyebut satu tokoh Muhammadiyah dari Kauman Jogja, namanya Ki Bagus Hadikusumo, untuk contoh bahwa tidak mungkin itu ditetapkan secara turun-menurun, model monarki, model kerajaan ya, model cara-cara kuno, tetapi harus ada model peralihan suksesi kepemimpinan yang demokratis. Artinya bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Dasar tertulis tidak pernah menyebutkan secara rigid, secara prinsipil soal pemilihan, tetapi itu ada semangat anti monarki, anti feodalisme dan sebagainya. Kita temukan di berikutnya ada di Undang-Undang di Konstitusi RIS ya, Konstitusi RIS 1949. Itu baru ada satu pasal yang menghendaki bahwa ada sistem pemilihan parlemen ya. Konstitusi RIS ini usianya hanya sebentar, karena baru berapa bulan sudah diganti oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kalau Konstitusi RIS tadi kita sudah berbentuk serikat, sudah tidak berbentuk unitarian state atau negara kesatuan. Tapi begitu di UDS 50 kita pasal yang ada di Konstitusi RIS 49 diduplikasi kembali, dimunculkan kembali tahun 50 ya. Karena kita akan benar-benar menyiapkan pemilu, menyelenggarakan pemilu yang memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR ya. Jadi 50 itu baru kemudian diterjemahkan di Undang-Undang 753. Berarti 3 tahun setelah UDS 50 terbentuk, Undang-Undang nomor 7 tahun 53 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR dibentuk, agak lebih rigid menerjemahkan itu. Tapi itu pun saya kira memang belum dianggap holistik, komprehensif pengaturan sistem pemilu. Bagaimana mungkin negara yang baru merdeka mencari model, mencari varian, mencari role model yang baik tentang sistem pemilu, memang belum ketemu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang serius dari Bapak Bangsa. Sampai Undang-Undang 5753, kemudian Pemilu 55, pemilu pertama dalam sejarah
Indonesia, dan beberapa catatan William Laydell, Adnan Buyung Nasution, kemudian siapa lagi ya? Ada banyak tokoh yang menganggap pemilu 55 adalah pemilu di Indonesia yang paling demokratis. Jadi di tengah negara baru merdeka, belum genap berusia 10 tahun ya ketika itu, ya 10 tahun lah sudah menyelenggarakan pemilu, tapi pemilunya dianggap paling demokratis. Kira-kira indikator apa saja yang menyebutkan bahwa 55 dianggap pemilu yang demokratis? Ada 172 partai politik yang mengikuti ketika itu. Dengan menempatkan 4 pemenangnya, PNI, nasionalis, nomor 1, pemenang nomor 1, nomor 2 adalah Masyumi, kelompok Muslim, ya dianggap Islam modernis ya ketika itu, Masyumi. Nomor 3 adalah Nahdlatul Ulama, kelompok Muslim tradisionalis, yang juga nomor 3. Nomor 4, Partai Komunis Indonesia. 4 urutan ini ya. Jadi 4 urutan ini selisihnya tidak banyak-banyak. Ini artinya bahwa pemilu ini benar-benar demokratis. Transparansinya, keterlibatan partisipasi rakyat, suara sah dan dilihat dari suara sah yang dihitung ketika itu. Kemudian tapi keras, kampanye keras, sangat ideologis. Jadi model mass party, partai yang ideologis itu benar-benar lihat di sana. Jadi tidak mungkin orang PKI pindah-pindah ke PNI, ke NU, ke Masyumi, nggak mungkin. Kalau hari ini kan orang kalah di partai PDI bisa nyebrang ke partai Demokrat. Orang di Demokrat tidak dapat tempat, dia bisa pindah ke Golkar. Nyebrang-nyebrang itu biasa. Tapi dulu 55 itu semua partai sangat menjunjung tinggi ideologi. Ideologi partai bagi partai di tahun 55 itu seperti wahyu Tuhan, seperti agama. Tapi jangan di debat ini, kenapa kok partai disamakan dengan agama? Tapi hanya menganalogikan saja. Jadi pemilu yang paling demokratis, pemilu yang menyedot perhatian banyak pengamat, dan itu artinya bahwa kita pernah punya sistem pemilu, pernah punya sistem kepartean dengan multi partai sistem yang kelihatannya ribet tetapi justru mewarnai pemilu yang penuh integritas. Jadi ke depan kita sebenarnya bisa, kita pernah dalam sejarah punya modal menyelenggarakan pemilu demokratis dengan sistem kepartean yang baik. Hari ini kita susah payah membenahi sistem kepemiluan, tetapi sistem kepartaiannya yang belum bagus. Kalau dalam bahasa kawan saya, senior saya, Ferry Amsari, mana mungkin kita bisa menghasilkan pemilu yang demokratis kalau sistem pemilunya dibenahi, dibongkar pasang, tetapi sistem kepartaiannya tidak demokratis. Lalu dalam bahasa saya, parpol adalah instrumen demokrasi, bagian dari sistem demokrasi yang mendorong semua elemen harus menjadi demokratis. Tapi partai politik dia berjalan menuju ke arah feodalisme. Parpol mendorong sistem transparansi, sistem equality, kesetaraan, tapi parpol dia justru menerapkan diskriminasi dan sebagainya. Jadi paradoks ini. Jadi sekali lagi, sistem pemilu dibenahi, tapi sistem kepartian harus juga didorong untuk lebih baik. Sistem pilkada, sistem yang lain lagi ya, undang-undang apapun boleh didorong untuk dibenahi, tapi sekali lagi ada satu makhluk yang sangat penting untuk mewarnai perkembangan perjalanan demokrasi, namanya partai politik. Jadi benahi sistem keuangan parpol, benahi sistem kaderisasi parpol agar kita ke depan punya pemilu yang benar-benar berintegritas. Sekian.